Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi ke Jawa membeli obat. Hadirin, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan yang ada, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang shaghir maupun yang kabir. Semua telah tersusun rapi dalam perspektif ajaran agama Islam. Tak terkecuali pula dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk mencintai agamanya, akan tetapi Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai tanah airnya. Terkhusus untuk para pemudanya, yang mana mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melanjutkan estafet perjuangan suatu bangsa dan agama. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Pemuda Islam dalam Mendongkrak Kemajuan Suatu Bangsa. Saudaraku yang saya banggakan, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan dalam syairnya, "Inna fi yaddi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan suatu ummah dan di kaki mereka terdapat kehidupan ummah. Mahatma Gandhi dalam bukunya The Story of My Experience with Truth menjelaskan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada generasi mudanya. Maka baik dan buruknya suatu bangsa tergantung dari kondisi pemudanya. Namun hadirin, kondisi pemuda kita akhir-akhir ini yang mana mereka lebih suka mabok-mabokan daripada membaca Al-Quran. Betul apa betul? Lebih suka berlomba-lomba dalam masalah duniawi daripada mempersiapkan amal sebelum mati. Hadirin, pemuda yang dulunya masih bermoral, kini sudah mulai liberal dan radikal. Sikap sosialis semakin menipis, terkikis oleh sikap kapitalis. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini menunjukkan bahwa revolusi mental pemuda Islam dalam menghadapi perkembangan zaman masih belum sesuai dengan harapan. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh pemuda Islam yang bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam surat Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Shadaqallahul adil. Mereka berkata, kami mendengar pemuda yang mencela berhala-berhala, dia dipanggil dengan nama Ibrahim. Ayat ini menunjukkan bahwa pemuda seharusnya menjadi seseorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana Ibrahim muda yang berani menghancurkan berhala-berhala dan menunjukkan kepada masyarakat tentang kebenaran Tuhan. Hadirin yang saya banggakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami pemuda Islam zaman sekarang. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassakutum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda Islam yang sering dilema oleh permasalahan duniawi, marilah kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai benteng hidup ini, sehingga kita bisa menjadi pemuda yang berguna bagi agama dan negeri. Wahai para generasi muda, jadilah engkau pemuda yang pelopor, bukan menjadi pemuda yang pelekor. Jangan pernah goyah walau zaman kian berubah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.